Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya baik-baik, puji Tuhan. Buat Bapak Ibu yang hadir di sini maupun di rumah, jumpa kembali dalam ibadah raya Minggu. Pastikan semua dalam keadaan baik dan dalam pelindungan Tuhan. Kita diberkati untuk jadi berkat. Pesan saya tetap tingkatkan iman untuk berbagi kasih. Boleh aku punya monitor diturunkan sedikit, kan nembak saya. Monitor saya agak treble tinggi. Iya, turunkan aja, enggak jangan terlalu banyak. Oke. Baik Pak Bu, saya berharap suara saya bisa diterima dengan baik yang di sini maupun di rumah. Pesan saya juga kepada operator saya di atas. Mungkin Anda monitor untuk streamingnya. Sebenarnya saya lagi bergumul ya. Atau berdumul atau berdoa. Lagi memikirkan gitu. Supaya streaming kita mau dihentikan. Tidak ada siaran langsung. Tapi apakah itu kehendak saya atau memang Tuhan. Jadi saya lagi berdoa. Mengapa? Karena Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini kita memerlukan fellowship. Ada impartasi. Jangan biasakan kita dipengaruhi oleh media-media yang hari-hari ini sedang menggiring kita. Ada satu statement yang saya dapatkan. Walaupun ini direkam pasti didengar. Nggak apa-apa karena saya harus memberitakan sesuatu yang saya anggap tidak sesuai dengan keimanan saya. Bahwa selamat datang COVID membuka wawasan baru. Itu statement mereka. Selamat datang COVID membuka wawasan baru dan dunia yang baru. Jadi kita tahu selama zaman COVID ini anak-anak kita generasi penerus tanda kutip menurut saya kehilangan kebenaran, kematian iman, kerusakan moral. Jikalau Bapak Ibu tidak setuju dengan saya tidak apa-apa, ampuni saya karena saya memberitakan ini kepada orang yang mau coba berpikir tentang isi hati Tuhan. Dari situlah ada kalimat yang Tuhan berikan kepada jangan jadi orang bodoh. Dan jangan tuli dan jangan buta. Dan itu bukan bahasa saya, tapi itu bahasa firman Tuhan. Kita tahu bahwa ada 10 wanita bijak, ada 10 wanita 5 bijak dan 5 bodoh. Dan apa artinya? Sudah saya sharekan pada hari Sabtu saat kita ada doa bersama. Itulah sebabnya saya selalu dorong kepada Bapak Ibu yang merindukan untuk mengalami sebuah pengalaman spiritual yang lain pada hari Minggu itu di hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu adalah suatu pewahyuan Tuhan minta saya bahwa jemaat untuk mengalami kembali apa yang Tuhan rencanakan atas gereja ini dari tahun 92. Jikalau Bapak Ibu mau mengerti, saya harus berbicara karena ada satu statement dari presiden kita yang pertama bahwa kalau bangsanya tidak mengenal sejarah, maka akan kehilangan satu generasi. Ya seperti itu kurang lebih bahasa saya. Saya kalau salah ya diampuni karena sini banyak pendidik sih masalahnya. Artinya memang kita harus mengerti sejarah. Jadi gereja ini itu kalau Anda boleh tahu, 1 dekade sebelum saya berangkat ke Pontianak, gembala senior kita atau Bapak rohani saya, almarhum itu baru saja dia bangun dari tidur. Kata bangun dari tidur itu dalam konteks saya itu adalah dia tidur di antara orang mati kata Alkitab. Orang Kristen sudah lama, dari sejak kandungan mungkin, tapi ya itu tidur gitu. Nah pada saat itu dia bangun dan dia dibawa ke satu acara. Saya tentu tidak sebut hamba Tuhannya, tapi masih sekarang ada di Papua, dia melayani. Dan pada waktu itu dia mengumpulkan semua hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang mau meresponi panggilan Tuhan. Dia bilang siapa yang mau mengadopsi Indonesia, dia pegang bendera Indonesia waktu itu. Dia bilang ini acaranya adalah Indonesia bagi Tuhan atau doa Indonesia pertama. Lalu dia nggak ngerti apa-apa, dia ngelihat Indonesia, bendera, terus dia nangis habis-habisan. Kemudian ini menurut cerita dia ya,
Karena dia cerita tentang dia dapat. Lalu dia lari ke depan, dia pegang bendera Kalimantan Barat. Padahal memang dia orang Kalimantan Barat, tapi dia udah besar di Jakarta, udah beranak cucu gitu ya. Nggak pernah mikirin tentang Kalimantan Barat karena dia orang politisi ya. Dia orang politik, jadi kebanyakan ngurus yang begitu-gituan. Hari itu dia bilang, aku mau mati untuk Kalimantan Barat. Dia hanya ngomong gitu. Ya lupa tentunya, bisa mengucapkan gampang aja. Beberapa tahun kemudian dia di Israel kembali baptis. Ini baptis kembali dia, nyelam di Sungai Yordan. Dan di situ Tuhan minta dia memulai pelayanan. Namanya Gereja Sungai Yordan. Itu cikal bakalnya, Anda perlu tahu. Lalu mulailah Sungai Yordan ada di Jakarta dan itu tercatat dalam sebuah catatan namanya ensiklopedia. Di Vatikan ada tuh Sungai Yordan. Walaupun beritanya nggak nyaman, tapi itulah pekerjaan Tuhan. Selalu mulai kelihatannya nggak nyaman bagi orang yang nggak nyaman. Tapi bagi Bapak Ibu yang nyaman, pasti itulah kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kurang meresponi, tidak apa-apa. Nanti khotbah saya pasti ada di situ. 1 dekade kemudian muncul seorang anak muda, waktu itu juga baru bangun dari tidur. Saya nggak ngerti apa-apa. Salah satu penatua kita diminta untuk menyelenggarakan Indonesia bagi Tuhan yang kedua. Itu di gereja, di satu gedung, malam itu doa malam sebenarnya dari jam 10 sampai subuh. Ya saya di situ kan baru bertobat gitu. Dan saat itulah seorang pendeta berkata, siapa yang mau mengambil tanggung jawab untuk Indonesia? Saya belum tahu tuh, gembala senior saya ngambil Kalimantan Barat. Saya lari, ya saya cari bendera Kalimantan Barat kagak ada. Nggak ngerti yang mana gitu. Saya tulis saja, saya mau mati untuk Kalimantan Barat. Ngomong kan boleh dong. Habis itu saya lupa. Sampai berapa lama tahu Bapak Ibu? 92 awal. 91. Saya baru bertobat nggak lama itu. Saya bertobat 90. Lalu 92 dan apa yang saya ucapkan Tuhan minta. Dalam satu pertemuan hamba-hamba Tuhan Sungai Yordan di Jakarta, kita punya pengerjaan lebih dari 500 di Kinasi. Penatua senior kita salah satu Pak Paul Halim sedang berbicara tentang kembangkanlah kemahmu dan jangan hemat patok-patok. Dan semua teriak Kalimantan penuh kemuliaan. Saya paling belakang, saya nggak ngerti sebenarnya. Tiba-tiba Tuhan kasih sele Kalimantan, saya tersungkur. Hampir 1 jam lebih saya tidak bisa bergerak. Ya walaupun ada orang yang salah melihat dia pikir itu burung hantu, padahal itu ayam sebenarnya. Lalu yang diusir burung hantu, ini bahasa saya kalian nggak ngerti gitu. Aku minta segala roh kepahitan keluar. Loh saya ngapain? Loh saya lagi manis ngalami Kalimantan, engkau diusirnya setan pula. Aduh, ya saya masih ingat teman ini kemarin dia langsung salamin saya tengah malam, nggak apa-apa. Lalu saat itulah saya ngeram artinya ya, mengandung Kalimantan Barat yang secara spirit. Sampai satu hari gembala senior saya, mentor itu Pak Wimogi, pagi-pagi waktu kami habis selesai berdoa, ada Jeffrey, ada macam-macam itu hamba-hamba Tuhan yang senior-senior yang sudah dipakai Tuhan itu. Kami lagi duduk, dia ada, Ton sini Ton, kayaknya saya lihat kamu sedang ada sesuatu. Iya saya bilang, saya baru ngambil keputusan tanggal 1 jam 00 ya, nggak ada persiapan, tiba-tiba mulut saya ngomong begini, saya mulai tahun ini melepaskan seluruh fasilitas hidup saya sebagai wira swasta, tapi saya mau melayani Tuhan sepenuh hati, full time, full heart tentunya juga, yang penting full heart bukan full time. Nah, terus kemana? Ke Kalimantan Barat. Langsung saya dipeluk, dibawa ketemu dengan penatua. Itu yang sudah kami doakan 5 tahun, dia bilang. Jadi sampai hari ini saya nggak tahu kenapa saya
Kalau lihat Kalimantan Barat, rupanya Tuhan punya rencana Kalimantan Barat. Pagi tadi saya cerita sama Nya, ada 2 hal yang Tuhan kasih lihat. Pertama saya lihat ada pelita itu menyala. Saya tanya Tuhan, maksudnya apa? Itu yang dikatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Barang siapa yang diutus Allah, Allah mengurapi roh tanpa batas. Dan dia akan memberitakan firman-Nya. Memang firman itu untuk Tuhan Yesus. Dan dia bilang, itulah gereja saya Sam 21 di Pontianak. Pelitanya sudah menyala. Dan pada saat itu tiba-tiba saya dikuasai keilahian Tuhan. Ada nyanyian. Kasih Allah tercurah, anugerahnya terjadi, selamatkan yang terhilang bagi kemuliaannya. Pandanglah sekelilingmu, Tuhan siap dituai. Siap bronya yang nyanyi loh. Anda hari ini kesini gak kebetulan. Sini bro. Anda yang jangan-jangan malah Anda sudah lupa lagu ini. Ayo saya mau tanya, masih ingat? Lupa karena kamu udah pindah sih. Cerai sama saya. Enggak kan? Oh ya tidak. Sini naik ke atas dong. Dia itu yang temenin saya lawatan Tuhan kali pertama 2002. Dan lagu itu keluar dari mulut saya. Kasih Allah, boleh nyanyikan lagu ini, makin berdiri, musik, ya pemusik. Anda yang mimpin deh, ya udah lama kamu nggak memimpin pujian. Ayo, saya nggak tahu Anda mau hafal tidak hafal, terserah Anda. Terus saya mau tanya, siapa yang suruh kamu kesini hari ini? Ayo jawab. Ayo dong, ayo jawab. Hah? Gak kebetulan. Tadi pagi saya punya Pak Damin ada ya? Pak Damin ya. Pak Damin lewat. Dek ada KKR tanggal 14, 16 ya. Pak Damin ya. Terus saya lagi bersih-bersihin. Aku bilang coba deh. Aku datang lagi. Datang ketemu. Itu namanya enlightenment, kata bersih-bersih itu. Wah itu nggak betulan bro, kamu mesti nyanyi hari ini. Saya juga nggak ngatur, hari ini sedang bicara tentang lawatan Tuhan 2002. Yes. Ini yang bawa saya tunggang balik. Saya nggak tahu dia mimpin pujian, betul kan? Coba cerita sedikit dong, apa cerita peristiwa itu? Nggak apa-apa, cerita sedikit aja. Iya. Salam. Udah kurang lebih saya 5 tahun ya, 6 tahun. Saya nggak berdiri di sini lagi. Tapi masih kelihatan kok, walaupun hitam. Iya, tahun 2002 waktu kita di Haji Abbas. Lawatan Tuhan, gereja kita kecil ya dulu waktu di Haji Abbas itu kecil. Tapi sesak, penuh sesak, itu gereja penuh sesak. Waktu itu saya pimpin pujian, Pak Tony yang menyampaikan firman. Waktu makanya saya bilang Gideon tadi, itu lagu Kudus-Kudus tadi, tahun 90 kita nyanyikan lagu ini ngetrend di gereja ini. Jadi bukan kebetulan dong. Yes, 92 Pak. Lagu Kudus-Kudus tadi, makanya aku semangat sekali waktu nyanyi itu. Teringat waktu lawatan itu, Kudus-Kudus lah, itu lagu pertama ngetrend di Sungai Yordan loh. Di Pontianak. Kita bawa lagu itu. Waktu itu saya berdiri pujian, saya pas di belakang mimbar, Pak Tony lagi di atas mimbar. Saya nyanyi, kita nyanyi penyembahan. Tiba-tiba lawatan begitu dahsyat, lawatan begitu luar biasa. Saudaraku, saya terbawa dalam penyembahan. Tiba-tiba saya kaget begini, Pak Tony jatuh di depan mimbar. Nah lawatan itu dibuat seluruh yang hadir pada saat itu semuanya begitu dilawat Tuhan begitu luar biasa. Tahun 2002
Cikal Bakal, Sungai iya, gereja kita lawatan yang begitu dahsyat, penuaiannya begitu luar biasa, dan jemaatnya berlipat-lipat ganda ditambahkan saat itu sampai saat ini. Iya, pagi tadi Tuhan bilang akan terbuka sebuah lawatan dan menyebabkan tanpa batas, dan kemana tempat-tempat yang Tuhan sudah tunjuk. Kamu pernah sama saya naik pesawat berempat, dan ini kali kamu harus ikut saya pergi satu tempat yang pesawatnya mungkin juga bisa cuma 4 orang, tapi Luar anak lu biasa. yang bawa. Saya minta anakmu yang supirin. Haleluya. Wah, kalau ingat itu kisah luar biasa. Tahun 2003, Iya. Tony, tahun 2003 bulan April. Saya ingat betul, kita bertiga sama ibu, kita ke Putusibau. Naik pesawat. Pusibau naik mobil. Iya, naik mobil ke Putusibau, sampai Putusibau naik pesawat ke Kalimantan Timur. Siapa Pak Gideon? Gideon. Sebelum kita naik, pilotnya ngomong, yang paling berat timbangan, duduk di depan. Saya dari antara semua, saya yang paling berat. Hari ini juga paling berat. Jadi timbang, saya duduk di samping pilot, jadi co-pilot. 2003 ya betul. Itu tahun 2003 betul Pak, Iya. 2003. Tidak terpikir, tidak terbayang oleh pikiran saya, segala sesuatu Tuhan buat luar biasa. Yang tadinya kita buatkan kita pergi KKR Kalimantan Timur, kita pulang. Ada Pak Irfan? Pak Ivan? Ivan? Nggak ada ya? Enggak ada datang. Ya, bersama dengan mereka, sama Pak Budi, cikal bakal kita dulu, kita Pak pergi Budi melayani ada di tuh, Kalimantan Pak Timur. Budi itu. Salam Pak Budi, Bu Hana, Tuhan berkati, kita udah lama tidak jumpa. Itu rudal lama. Yes. Nanti akan dipakai lagi. Amin. Gitu, Pak Tony. Termasuk Anda rudal lama. Terus kan. Iya. Kalau mau cerita sepanjang ini, mau dibilang saya orang yang mula-mula, jemaat mula-mula, buah sulungnya Sungai Yordan ada di anak saya berdua itu. Bisa. Buah sulung. Jadi pilot satu, jadi dokter Satu pilot di Lion, yang satu dokter yang sekarang di Lampung. Nah itu buah sulung. Tidak dipungkiri itu buah sulung daripada Sungai Yordan, Pontianak. Jemaat yang mula-mula menikah di tempat ini, kita menikah dulu waktu di Wisma Nusantara. Itu buah sulung daripada jemaat Sungai Yordan yang beliau ini. Mana ibu? Ibu lagi di Lampung. Oh aduh, ini temenin anak rupanya ya. Gitu. Gitu sepanjang memang saya berjalan dengan berjalannya gereja ini, kami ada di tengah-tengah kegerakan itu. Dan kami bersama-sama itu. Ketua panitia ini loh. Rumah ini, gedung ini, rumah doa ini, ketua panitia saya. Sebenarnya dia punya keinginan bangun satu lantai lagi, saya suruh potong. Iya. Waktu Bapak di Surabaya, Bapak bilang stop. Waktu itu di Surabaya kan, Iya, iya. kasih tahu saya stop itu, kita bangun gini, jalan. Buat saya beliau ini, cuma ya sudah jalanilah apa yang kita jalani. Nggak tahu, saya nggak tahu. Saya disuruh balik atau saya bilang beliau ke pesan saya waktu mau balik, waktu pengurapan awal tahun. Waktu itu saya di Palembang, saya bilang istri kita mesti pulang. Dipanggil beliau, kita mau. Kita lagi liburan. Kita ambil pesawat sore, saya bilang, Pak Tony aku ambil sore aja ya, aku sore datang ya. Ambil pesawat sore datang pulang. Datang jam 5 ada di sini. Jujur kata, sebenarnya hati kami masih di sini loh. Oh haleluya. Jadi sebelum kamu lanjut, di hatinya masih Sungai Yordan, karena hati Tuhan menggerai setiap hati.
kami punya misi yang akan kami lanjutkan. Kamu nggak kebetulan sini ke Papua dan kamu temenin saya ke Papua. Saya lagi tunggu jawaban dari Bung Yonas Wisa. Nanti Anda berdua sana akan mimpin pujian bersama. Amin. Ini misi pertama kita untuk ke Papua. Jemaat setuju nggak ke Papua? Setuju nggak dia yang mimpin pujian nanti sama beberapa tahun? Siapa suruh datang kamu ke sini? Kalau bukan Tuhan. Enggak, betul. Sebenarnya memang tidak ada ini. Cuma kok bisa gitu loh, datang lagi gitu. Iya. Itu namanya terjebak dalam bahasa teknik. Energi terjebak kepada satu kondisi jadi materi. Nah, kamu bagian dari materi hidup di gerakan Amanat Agung. Ada dua orang yang terjebak. Salah satu Johan, pasti dia izin sama saya lagi pergi airport jemput teman. Sama. Sekarang dia lagi banyak tugas, saya tugaskan dia ke titik nol, terus ke Sulawesi. Bentar lagi saya minta dia ke Bali untuk kondisikan di Bali karena ada pertemuan 22 April, kemudian bulan November. Habis itu saya minta dia ke Papua. Antara Papua. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui pagi tadi ada mention dari Tuhan. Bahwa kita setelah KKR, karena Anda datang karena dengan KKR kan. 15, 16, 17 itu di Pontianak karena Khatulistiwa. Setelah itu kita juga punya satu misi untuk KKR. Saya tadi minta Bung Sukadi jangan pergi, nanti kamu juga jangan pergi. Kita akan ngomong-ngomong di bawah. KKR di titik nol Nusantara. Bisa tidak bisa saya tidak tahu, tapi tugas kalian nanti harus membangun. Saya sudah hubungi beberapa orang yang punya connect di nomor 1 Indonesia. Kayaknya nggak masalah deh. Ya. Oke, bro. Titik nol. Ya, Pak Sukardi yang nanti akan berusaha untuk kumpulkan seluruh hamba Tuhan dari Indonesia. 34 provinsi kita datang ke sana untuk menyelenggarakan sebuah KKR. Itu minta Tuhan. Melalui jaringan PGI dan juga dari DPR. Ada beberapa orang kita doa saja. Saya lagi tunggu konfirmasi. Oke? Oke. Nyanyi sekarang. Oke ya. Anda masih mau ngomong lagi sampai sesuatu? Isi hatimu. Dibantu dong sama siapa yang tahu lagunya yang tadi di atas. WL-nya tuh. Andi ya bantu karena lagu ini pasti agak susah Ini lagu pas lawatan terjadi Tuhan tulis di hati saya. Nanti ada lanjutannya buat akan datang itu. Ada satu pagi tadi nyanyiannya saya belum suruh Andi bikin, tapi saya sudah nyanyi. Ya, mudah-mudahan lagu ini juga menjadi api kegerakan. Izinkan saya nyampaikan pesan-pesan penting yang saya dapatkan pagi tadi. Saya nggak punya isu khotbah apa hari ini. Ada beberapa tema khotbah saya tunda karena Tuhan bicara sesuatu yang penting buat jemaat Tuhan. Jadi saya mesti sampaikan ya. Ada beberapa hal. Silakan. Oke. Iya, saya undang saudara bangkit berdiri. Ini lagu-lagu awal mula daripada lawatannya. Selamatkan yang terhilang. Pandang segala tercurah. Yeah. Pandanglah di sekelilingmu, iya. Tuhan yang Tuhan. Pandanglah di sekelilingmu, selamatkan yang terhilang. Tuhan yang Tuhan. Pandanglah yang terhilang, selamatkan yang terhilang.
kasih Allah tercurah, kasih Allah tercurah. Bentar dulu. Kalau kasih Allah tercurah gimana saudara? Semua angkat tangan. Halo yang di belakang angkat tangan. Kasih Allah tercurah gimana? Iya, kita sama-sama. Kasih Allah tercurah, iya. Anugerahnya terjadi, selamatkan yang terhilang. Bagi kemuliaan sekali lagi, kasih Allah tercurah, iya. Anugerahnya terjadi, selamatkan yang terhilang. Bagi kemuliaan, pandanglah di sekelilingmu, Tuhan yang Tuhan. Pandanglah di sekelilingmu, selamatkan yang terhilang. Pandanglah, Tuhan, selamatkan yang terhilang. Selamatkan yang terhilang, selamatkan yang terhilang. Haleluya, kemuliaan bagi namamu. Haleluya. Mau lanjut yang biasa begini nih. Enggak bantu tuh. Ada pro satu ketahuan kamu tuh. Bung Irwan. Sini, Irwan sini. Dia jangan masuk di museum. Nggak boleh masuk di museum ya. Ini ruda-ruda lama. Kasih pinjam mic dia, berdua duet dia. Ini well awal mula nih. Kita mau memuji Tuhan ya. Jadi nggak ada suatu apapun, ini kondisi namanya apa? Terjebak oleh kasih karunia. Terjebak oleh anugerah Tuhan. Dan kita mau ekspresikan, nggak ada yang diatur. Tiba-tiba kok pagi tadi saya lihat sesuatu, ini dinyatakan. Saya lihat tiap minggu ada sesuatu yang terjadi di luar bayangan saya. Saya nggak ngerti. Dan cuma satu hal yang saya tahu, bahwa Allah begitu mengasihi manusia, khususnya mengasihi Bapak Ibu di tempat ini. Ya silakan Anda berdua kolaborasi lagu yang lama-lama. Ini kelihatannya semua lama nggak pernah sini, maka itu. Haleluya. Ya. Tolong teksnya ya. Tolong di teksnya. Bagai bintang yang tak bersinar. Haleluya, sama-sama kita tepuk tangan yuk. Pelita yang tak menyala dulu hatiku dulu. Sekali lagi, bagai bintang yang tak bersinar
hidupku dulu. Yeah. Seumpama pohon yang tak berbuah, hidupku dulu. Amin. Laksana pelita yang tak menyala, hidupku dulu, hidupku dulu. Sungguh tak tersangka dengan sedianya Bapa ubahkanku, aku jadi baru. Bagai bintang, aku berjalan, aku mau bangkit, oh Tuhan, Tuhan bersinar, aku percaya, Tuhan benar aku mau bangkit, aku mau bangkit, aku mau bangkit. Aku mau bangkit, kira-kira aku mau bangkit. 1 menit kita berikan tepuk tangan buat anak kita yang paling meriah, haleluya. Oh luar biasa, luar biasa, luar biasa. Yang pasti satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kasih Allah tidak pernah berlalu dari orang yang mau mengasihinya. Ini lagu-lagu lama sebenarnya. Ini lagu ditulis oleh Andi. Andi hari ini dia jadi pimpin pujian juga. Ya, lagu ini capai puncak kok tidak salah ya. Tema tahun itu adalah, saatnya berkembang. Udah lama itu, di dekade pertama kalau tidak salah ya. Jadi sebenarnya saya punya tema khotbah hari ini, ada sambung ini. Itu yang saya taruh buat di sore. Salah satunya ini, ada begitu banyak hal muncul, saya seperti mimpi aja. Kenapa? Karena saya lahir di gereja yang nggak kasih duit masalahnya. Ini panitia tahu sendiri. Itu bisa nangis. Tapi belum pernah terjadi dalam sejarah pembangunan gereja 2 tahun selesai habis belasan miliar ya waktu itu ya. 8 miliar untuk bangunan ya. Belum termasuk dalam. Yang finishingnya juga agak mahal. Itu yang lumayan miliaran semua. Dan itu tidak pernah berhenti sampai selesai. Lu jembatannya kan masih sedikit. Ya kan, jadi dari mana? Nggak ada sponsor dari luar, nggak ada sama sekali. Dan pada saat itu kita peresmian, orang pertama gubernur yang menandatangani selama itu nggak pernah tanda tangan lagi, itu Pak Cornelis. Dia hanya meresmikan sebuah gereja di tempat ini, tanda tangan dia. Selepasnya itu adalah sahabat kita itu Christian, karena wakil. Waktu itu dia, aku yang mau meresmikan, karena itulah ya dibawa sama beliau itu karena teman kami semua sih. Jadi saya bilang, waktu peresmian awal itu kita semua berduduk, saya masih ingat Dato dari Malaysia itu, dia bilang, Pastor Tony, apakah aku mimpi? Dia bilang, a dream? Oh no, this is the real. Dia seperti mimpi, karena dia waktu saya pertama datang Pontianak, dia juga yang sambut saya bersama Pak Yosamel waktu itu. Kami masih ya pertama kali. Lalu peresmian gereja ini dia hadir sengaja. Saya mau katakan, kami ini semua hanya pekerja kerajaan Allah. Nggak ada agenda pribadi. Dan itu terjadi seperti ini. Lalu kita sempat tidur juga sih. Karena si Rona. Untung datang si omnya, jadi agak lumayan. Kamu nggak pakai masker jadi kan. Jadi pulang ke rumah semua berterima kasih sama si om. Ya, jadi untuk itulah sekarang Tuhan bilang harus bangkit. Inilah saatnya bangkit jadi terang.
bahwa terang Allah sudah terbit atas kita. Terima kasih Bung ya. Jangan langsung Anda balik di ruangan Maksud 23. Kita masih mau ngongkong-ngongkong berikutnya. Amin. Ya. Maksud 23 tahu kan maksud apa? Saya mau lihat yang botak sama seperti saya. Sofian ada sini ya? Sofian? Ada? Enggak ada. Dia nulis lagu ini. Tuhan adalah gembala. Anda biasanya nyanyi ya lagu ini ya? Itu yang Sofian tuliskan. Waktu dia nulis lagu ini, itu Mazmur 23 adalah Tuhan adalah gembalaku. Karena satu kalimat, kita duduk bersama makan. Nanti lagu itu suruh dia nyanyi. Oke, Tuhan berkati ya. Oke, ya silakan duduk kembali semua. Pak Bu, maaf ya saya ambil waktu Anda untuk ini sebuah seremonia ya. Kita ketemu teman-teman kita. Saya waktu di Palembang dia langsung balik, tapi kemarin saya sudah datang dia nggak muncul-muncul. Saya mau ajak dia di titik nol bumi ini. Hari ini saya nggak punya pikiran tapi dia muncul. Saya tadi agak sempat kaget, saya bilang wah ini pasti Tuhan. Karena gini, pagi tadi saya dapat beberapa hal. Pertama, pelita itu menyala, lagu tadi. Pelita itu menyala. Dan tahu Anda arti apa? Waktu pelita itu menyala saya tanya, Tuhan apa? Dia bilang, jemaat yang kau pimpin hati mereka sudah menyala. Tapi kamu bertanggung jawab arahkan mereka jangan sampai padam supaya mereka buat sesuatu untuk saya. Tiba-tiba ada mahkota. Kemudian habis mahkota ada satu bungkusan. Saya pikir itu peti mati, itu aja. Saya pikir apakah saya mesti berakhir nih. Datang gede gitu. Terbuat kayak kayu gitu. Aku perhatiin apa. Rupanya bukan, bingkisan itu dibungkus pita. Tuhan bilang, gerejaku sudah kusediakan mahkota dan upah menjadi orang percaya. Haleluya. Pak Bu, Anda mau percaya tidak percaya saya nggak persoalkan. Impresi ini Tuhan berikan pada saya mau menyampaikan. Itu untuk siapa? Bukan untuk saya. Untuk gerejanya Tuhan di tempat ini. Ada apa? Masih ada beberapa bagian yang Tuhan sedang lakukan. Bersediakah kita tanggung jawab untuk menyelesaikannya? Tadi saya sudah minta izin sama saudara kita yang punya tanah. Ada suatu misi tapi kayaknya saya nggak di situ buatnya. Ada beberapa hal. Tuhan minta saya minta tim doa saya doakan. Nanti saya mau sampaikan buat kalian. Oke, saya mulai share firman Tuhan dulu. Kalau saya masih bisa kondisi menyampaikan apa yang tadi Tuhan kasih saya lihat, ya saya akan sampaikan. Kalau tidak, ya sudah nanti sore mungkin ya. Nah, firman Tuhan yang akan saya bacakan buat Bapak Ibu hari ini, kemudian saya rangkum maksudnya. Kita lihat dari Matius pasal yang ke-20. Matius pasal 14. Pak Bu, saya bacakan buat Bapak Ibu. Perhatikan ayat ke ayat. Karena saya nggak bisa sempat uraikan secara ekspositoris. Tapi saya lihat ada hal-hal tertentu yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya sampaikan. Kalau secara ekspositoris mungkin ini bisa sampai 1 jam lebih atau 2 jam. Di ayat 14, pasal 14 ayat 24 berkata begini. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Nah, kasih garis bawah itu ya, itu ada tanda kutip. Lalu berteriak-teriaklah karena takut. 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenang. Ini penting Anda catat. Aku ini. Jangan takut. Bahasa saya ya intonasinya seperti itu. Belum khotbah itu ya. Lalu 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Ini respon orang yang percaya. Nggak apa-apa. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah ini dia nih. Karena renungan juga hari ini saya udah tulis.
saya siarkan. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Luar biasa ya. Anda ke apa itu? Yang di Singapura apa namanya itu? Jadi saya Sentosa ya, bukan Sentosa, yang Holy Land ya, bukan Holy Land apa tuh? Yang di Singapura yang bisa naik roller coaster namanya apa? Jadi lupa karena udah 2 tahun lebih ya. Apa? Oh yes, Universal Studio. Anda bisa naik roller coaster udah macam-macam. Udah 2 tahun kita nggak pernah ke sana. Mungkin itu udah karatan kali ya. Karatan buat Anda dan saya. Tapi orang sana masih bisa naik. Nah, dia naik ke atas air itu Pak Bu, ayat 30 berkata, tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah. Ini memang wataknya selalu takut, ya juga takut ya. Ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. 33, ini penting menjadi kata kunci. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya. Maksudnya apa? Sesungguhnya engkau anak Allah. Pak Bu, untuk mendengar satu kata firman Tuhan melalui bacaan, melalui khotbah, melalui perenungan, melalui apa saja, sebenarnya itu mengingatkan kembali seluruh eksistensi kita yang namanya panca indera. Pada saat saya mengatakan Yesus Kristus adalah anak Allah, kira-kira apa yang Bapak Ibu lihat? Pasti film Universal yang ada gambar Yesus, ya bukan? Atau cerita Paskah Yesus disalibkan, ya bukan? Atau Natal Yesus masih baby, ya bukan? Karena ada kata dia anak Allah, nggak asing buat kita. Akan tetapi ketika kita dengar ada kata dia anak Allah, pertanyaannya seberapa intensitas kita menyembah dia sampai dia itu bukan sekedar visualisasi tetapi secara kinestetik. Kalau bahasa anatomi kinestetik itu berarti apa? Ada gerakan secara fisik kita. Saya pikir nggak sulit dimengerti kan? Kalau Anda makan cabai, nggak usah ngomong deh. Apalagi kayak Bung John begini kalau makan cabai, berubah warnanya. Jadi merah. Dia nggak usah ngomong, aku kena cabai, nggak perlu. Ya apa ya? Jadi kalau Anda makan buah yang asam kecut, nggak usah ngomong Anda makan buah kan? Itu reaksi kimiawi seluruh tubuh kamu kelihatan. Ya apa ya? Nah Pak Bu, ini sebuah gambaran tentang terjadilah pertukaran dalam hukum kimia. Nggak tinggi ya bahasa saya ya. Itu terjadi pertukaran, ada reaksi kimiawi dalam tubuh kamu. Bayangkan, anak Allah itu bukanlah zat kimia. Dia itu adalah sang ilahi di atas segala kimia yang ada di bumi ini. Jikalau kita melihat dia terstimulasi di dalam diri kita, reaksi kimiawi tubuh kita apa Pak Bu? Kalau tadi Bung John di atas lompat sebegitu, aku katakan itu manusiawi, belum. Kenapa sampai hari ini jeritan keilahian itu masih ada hati saya? Saya belum lihat, Pak Bu. Alam pikir saya yang sudah terkondisi keilahian, saya belum lihat arah respon manusia keilahian Allah. Kita masih biasa melihat sesuatu pakai kacamata kita, seperti Petrus.
Padahal dia dalam kondisi diombang-ambingkan dengan angin sakal. Apa artinya? Bukankah kita hari-hari ini juga sedang diombang-ambingkan dengan bencana-bencana yang satu belum berlalu, namanya pandemi. Yang lain sedang menanti, namanya ekonomi. Tadi saya lagi jalan, olahraga pagi, saya masih sempat untuk goes. Pasar Flamboyan penuh mobil, sepeda aja saya nggak bisa lewat, apalagi naik motor. Mereka berebutan minyak goreng. Tuhan bilang sama saya, terhadap minyak goreng mereka berani mati berebutan. Kenapa? Karena memang otaknya seperti itu. Tuhan tanya sama saya, kira-kira 30 tahun yang lalu kamu masih tinggal di kampung, minyak goreng itu kan gak pernah muncul kan? Kok gak ada yang berebutan? Lalu kamu makan ayam goreng, ikan goreng, pakai apa? Minyak buatan sendiri. Nah ini kehilangan nalar. Istilah kami orang ilmiah, silogismenya hancur. Konstruksi kebenarannya pakai pengalaman yang dirusak oleh keadaan. Ini salah satu contoh loh tentang minyak goreng. Belum lagi nanti datang banyak hal lantaran karena ada kasus yang belum reda, yaitu di Eropa Timur dan Asia ujung sana. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Doa supaya kehendak Allah yang jadi. Amin. Oke. Saya coba ajak kita memahami. Nah, Tuhan sangat konsen. Tema kita hari ini, coba kasih lihat, tadi saya ada kasih gambar, tapi di renungan saya ada. Oke, nah Pak Bu, saya coba patokan tadi bacaan kita. Tadi saya udah minta maaf, saya tidak mau ekspositori, tapi saya berdoa tidak mengurangi makna keilahian yang dimaksudkan Tuhan. Sehingga saya tidak ajak Anda baca ke ayat, penting-penting saja. Dari sini rangkumannya memang udah benar. Pernyataan kehendak Allah. Dan ini sangat penting Pak Bu. Apa dikatakan? Kasih karunia Allah merupakan perjanjian abadinya bagi orang percaya. Itu kasih karunia. Dan kasih karunia itu adalah nafas ilahi kehendak Allah. Perhatikan. Apa itu? Pada kalimat yang terakhir. Kalau Anda baca renungan agak bingung karena nggak detail banget. Itu dia. Yang terakhir dikatakan apa? Yaitu kehendaknya kehidupan, ada tambah. Umatku di bumi damai, sejahtera, kelimpahan. Kalau kita membaca kalimat kata kehendak Allah, kita pinjam lagi dengan beberapa ayat, tentu nggak usah dibuka. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat ke-9 kata, kehendak Allah atau Allah tidak menghendaki ada kebinasaan. Dia setia menantikan orang mau berbalik kepada Dia. Artinya kehendak Allah tidak menghendaki setiap orang percaya atau setiap manusia di bumi ini mengalami penderitaan. Pakai masker. Bung, saya tidak tahu Anda punya penderitaan apa. Tapi Tuhan tahu. Tapi Anda dengar berita dari surga. Tuhan tidak pernah menginginkan satu jengkal pun penderitaanmu. Kalau itu terjadi, itu namanya kamu hidup. Kalau kamu nggak mau menderita, udah minta aja langsung ke surga. Siapa yang mau langsung surga? Ayo ngomong sama saya doakan. Bung, Anda pasti akan ngomong sama saya, Babe sih iya, sudah punya 10 cucu.
Kalau saya kan belum. Ya Pak ya? Tuhan mengerti. Tapi kok kita takut sama penderitaan? Yang penting adalah di balik penderitaan itu apa? Coba kita lihat. Murid-muridnya sedang mengalami apa? Perjalanan dia adalah misi Tuhan. Kita semua misi Tuhan hidup ini. Itu intinya. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya, dia dihantam badai, gelombang sakau. Maju kagak, mundur kagak. Dan tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Karena kehendak Allah ada damai sejahtera. Tapi yang di dalam kapal itu nggak ngerti kata damai sejahtera. Yang dia ngerti cuma bencana. Antara damai sejahtera dan bencana ini rupanya bencana lebih tinggi gitu loh. Kehendak Allah damai sejahtera. Tapi yang mereka lihat bencana. Karena nggak lihat kehendak Allah sehingga tertutup. Maka Allahnya dalam dirinya itu tertidur. Tapi bencananya di atas. Itu kerusakan mental manusia sebagai orang percaya. Ketika melihat Tuhan sedang berjalan di atas air karena kerusakan mental. Tuhan bukan dia bilang Tuhan tapi hantu. Pak Bu boleh tepuk kiri kananmu? Bagaimana cara kamu melihat Tuhan? Kalau kita kehilangan damai sejahtera, rencana Allah, kamu akan lihat setiap orang di sampingmu ketika menyakitimu seakan-akan itu hantu. Ya Pak ya? Orang yang menyakiti kita belum tentu itu hantu. Justru terkadang yang jadi hantu kita, maka kita bisa lihat hantu. Paham? Ini kondisi kehidupan. Yang pertama. Dan yang kedua, Pak Bu apa yang terjadi? Manusia yang sadar dari kehantuan, saya pakai istilah kehantuan. Kan tidur tak berdaya. Maka tadi ini bagus. Begitu dengar ada kakaknya dia datang, ada kakaknya mungkin dia tidak muncul. Tapi saya nggak tahu muncul pakai apa. Artinya dia dibangunkan kembali. Petrus dibangunkan kembali karena kehilangan damai sejahtera. Saya nggak tahu apa yang dihadapi. Tiba-tiba Yesus dia lihat hantu. Tuhan bilang bukan aku ini Tuhan. Dia ya Tuhan. Tapi dia lupa kehendak Allah apa yang dia tahu cuma satu, kehendak dia sendiri. Tuhan kalau engkau, aku naik di atas air sama seperti Bapak. Pak Bu, keinginan kita, Tuhan gak pernah batalkan. Anda mau jadi seorang bos, Tuhan juga izinkan. Saya kalau mau jadi pengusaha, Tuhan izinkan kok. Saya mau jadi pendeta, Tuhan izinkan. Saya mau jadi apa saja, Tuhan izinkan. Itu kehendakku. Pasti berhasil. Karena saya percaya Tuhan. Pasti diurapi. Tapi pertanyaannya, apakah itu kehendak Tuhan? Jikalau bukan kehendak Tuhan, maka keberhasilannya dia akan tenggelam oleh keinginannya. Paham Pak Bu? Bung, kalau Tuhan tidak menghendaki kamu jadi pengusaha, mau jadi pendeta, Anda bisa jadi pengusaha sukses. Tapi siap-siap gelombang juga akan menelan Anda. Kira-kira begitu, Bung. Jadi kata kunci apa? Mengerti kehendak Allah. Manusia punya kehendak, tidak salah. Dan ini share firman Tuhan hari ini. Saya pada waktu diberikan kunci, saya bisa melihat kehadiran Allah seperti ini nih. Di bawah itu kan dunia ya. Saya nggak tahu kenapa gambar saya dapatkan itu dunia dengan samudra. Ini kan samudra kuantum ya, namanya samudra energi kuantum, bentuk kayak mahkota dunia.
Lalu atasnya berbintang-bintang, persis waktu saya lihat. Tetapi yang saya lihat saat itu, Tuhan tanya satu buat saya. Saya dengar suara ini betul-betul membuat saya terasa, nggak bisa bayangkan lah, nggak ada bisa cerita. Apa yang mau kau kehendak, apa yang kau mau, minta saja. Seandainya Tuhan kalau tanya sama Anda, Bu, apa yang kau mau, minta saja, akan kuberikan. Anda minta apa? Kalau Petrus minta jalan di atas air, Anda minta apa? Jadi bos, saya pernah, begitu saya bertobat, saya bilang, Tuhan, aku tetap jadi pengusaha. Perusahaan kami kan banyak cabang. Saya tetap jadi pengusaha. Setiap cabang saya nanti ada persekutuan doa. Saya mau jadi pemberi. Saya tidak mau jadi pendeta minta-minta. Itu kehendak saya. Toh akhirnya bukan kehendak saya yang jadi, kehendak Tuhan. Saya mesti masuk dalam peleburan. Masuk ke teologi ilahi. Jurusannya adalah jatuh bangun. Fakultas penyerahan total. Hasilnya insinyur Imamat Rajani. IRSA-nya itu, ya saya bilang itu Imamat Rajani. Dan sampai hari ini saya punya gembala senior bilang, Ton, kalau kamu jadi pendeta mau makan apa? Pendeta senior nanya loh. Nanya saya makan apa? Marah nggak? Mestinya hibur saya ya. Jangan takut, Tuhan menyertai. Mesti gitu kan? Tapi dia tanya, nanti kamu jadi pendeta di Pontianak mau makan apa? Pertanyaannya menaikkan amarah saya. Itu jadi bahan bicara. Saya tepuk Alkitab saya. Dari Kejadian wahyu bulat, saya tidak akan pernah makan batu. Itu prinsip saya. Saya akan pergi. Lalu satu hari saya datang minta maaf sama Pak. Rupanya saya ngomong terlalu besar, nggak makan batu. Jadi kenapa? Lu pernah makan batu? Pernah Pak. Tapi itu karena pembantu saya kurang teliti cucinya. Saya sampai hari ini, saya tidak pernah merasa kekurangan. Walaupun terkadang ada kekurangan. Tapi Tuhan cukupkan. Saat waktu saya menyatakan bulan ini saya tidak terima semua persembahan saya. Banyak orang bilang, bukankah Babe punya tanggung jawab? Ya, tapi Tuhan lebih mengerti saya. Pas saya ulang tahun saya minta jangan dirayakan. Tidak boleh Anda buat apa-apa buat saya. Kalau Anda mengasihi saya, semua persembahanmu kasihkan ke UI. Karena dia ketua panitia, bagian bendahara dari. Dan pas begitu banyak yang kasih saya angpau pula. Begitu angpau datang kepengen juga kantongin. Ya terus terang lo manusia juga kan. Tapi Tuhan bilang lu udah ngomong lu ya. Akhirnya saya kasihkan ke Erna, saya kasihkan ke Awi. Ya, panitia Paskah. Nanti kalau kebanyakan, kalau ada yang kasih 1 M kan, ini anak-anak kan juga nyeletuk. Pak, kalau ada yang kasih 1 M apa? Paskah juga. Kelebihan dong, nggak apa-apa. Kan itu kembali lagi saya. Nggak ada istilah kembali. Setiap uang yang ditampung oleh panitia nanti akan dianulirkan kemana? Ke lanjutannya lagi. Pak Bu, Papua, Kaltim itu butuh biaya. Nggak selesai. Kalau Anda tanya berapa banyak kas, seringkali gaji kami dicicil sama gereja. Kata Gideon, sudah rendingan sama istrinya, saya mau tiru Babe, jangan tiru saya, tiru Tuhan. Kalau Tuhan jangan suruh, jangan coba-coba, nanti Anda tenggelam di air. Apa sih maksud saya? Buat Anda, Pak Bu, mari Tuhan itu sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada kita supaya hidup kita damai sejahtera. Itu kehendak Dia. Jangan coba-coba kita masuk kepada keinginan kita.
Keinginan kita seringkali buat kita kecewa. Kalau kita kecewa, seringkali kita akan lari dari kasih karunia. Dan Anda suka tidak suka, kata Alkitab, ketika Anda menolak kasih karunia, pada satu masa engkau ingin kasih karunia, engkau bercucur air mata, dan kasih karunia itu tidak datang kepadamu. Kenapa? Karena engkau pernah menolak. Saya banyak pengalaman melihat mereka yang menolak kasih karunia. Saya tidak usah cerita, nanti nggak enak singgung orang. Ketika saya bilang, kamu Tuhan mau pakai, dia punya alasan 1000 bahasa. Satu, karena nggak di sini, dia di Jakarta. Saya berdoa, saya pegang dia. Kata Tuhan, kamu mau jadi tim doa saya. Hebat juga dia. Dia bilang, Tuhan, aku gak punya waktu. Ya sudah, karena dia bilang gak punya waktu, aku peluk dia, aku doain dia. Tapi yang terjadi? Beberapa hari kemudian, dia naik motor, padahal dia punya mobil tuh. Jalan di gang, gak ditapak mobil. Masuk ke got, patah 3 kakinya. Benar kejadiannya, patah 3. Lalu di rumah sakit, saya besuk dia. Dia bilang sama saya, Pastor, dokter bilang sama saya 3 bulan tak boleh bergerak. Jadi tim doa saya. Dia bilang iya. Dia keluarin ayat, orang benar banyak penderitaan. Betul. Tapi Yesus jadi pelepasmu. Dan akhirnya waktu saya ke Pontianak, dia gantiin saya memimpin persekutuan kami. Dan ini kejadian berdreal, Pak Bu. Sekali lagi pesan saya, jangan menolak kasih karunia. Kalau engkau tidak bisa dengar mana suara Tuhan, jangan coba-coba mereka-reka. Anda bisa salah reka, antara burung hantu dan ayam enggak jauh beda. Kalau Anda salah dengar, maka engkau akan dibuat masalah. Itu tadi kan dia apa? Tuhan dibilang hantu. Ya kan? Karena pengalaman. Kehilangan damai sejahtera memang lihat segala sesuatu itu hantu. Apalagi sekarang gereja sedang gerak. Ada banyak orang yang ngapain nih? Jangan-jangan hantu. It's okay. Tapi jangan coba-coba engkau mereka. Kalau belum mengerti doa saja. Saya pun bingung. Karena saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu. Tuhan mengasihi Bapak, Ibu. Saya cuma menjalankan. Haleluya. Mari bangkit berdiri, kita mau katakan kepada Tuhan. Sebenarnya tadi saya mau kasih tayangan satu gambar. Tapi tidak usah lah ya. Ini masih dalam penggodokan. Tapi karena ini ketua panitianya dulu ada sini, mestinya saya minta bantuan dia untuk mewujudkannya. Pagi tadi ada nyanyian baru, tapi saya belum jadi lagu ini. Bagai Raja Wali, Allah memberkati negeri ini. Dari bumi khatulistiwa, kasih Allah dinyatakan. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini. Pasti Anda tidak tahu lagunya apa. Dipenuhi kemuliaan ilahi, kasih Allah tercurah, anugerahnya terjadi, selamatkan yang terhilang bagi kemuliaannya. Yaitu lagunya, Anda tolong selesaikan, saya nggak ngerti. Pak Bu, ntar dulu. Saya ingat nyanyi lagu ini, sampai saya nggak bisa nyanyi loh. Saya sambil nangis. Waktu saya bilang, kasih Allah tercurah,
Saya cuma siapa? Pak Bu, saya nggak punya cara untuk mempersuasi Bapak Ibu. Tapi saya cuma punya satu bukti aja. Hari ini kan bukan kebetulan. Bung John ada di sini menceritakan peristiwa-peristiwa. Ini bukan sebuah bingkis, bukan bungkusan memperindah, tapi itu real. Apakah Tuhan sudah berlalu? Otak kita yang berlalu. Pikiran kita yang Allah nggak pernah bergeser sejengkal pun buat Anda dan saya. Allah sedang menyalakan api ilahinya. Karena di luar sana masih banyak yang membutuhkan kita. Indonesia butuhkan kita. Kalau saya boleh jujur berkata, Ukraine tidak butuhkan kemampuan lobi negosiasi. Rusia tidak membutuhkan karena mereka pandai, tapi mereka butuhkan Allah sang kasih itu. Hei Imamat Rajani, naikkanlah syafaatmu untuk Indonesia bisa menjadi fasilitator bagi bangsa-bangsa. Pada satu hari nanti kau lihat bahwa api kemuliaan dinyalakan dari Kalimantan Barat, bumi Khatulistiwa, supaya orang tahu bahwa Indonesia lah menjadi peradaban dunia pertama, dan Indonesia akan membawa peradaban akhir untuk mengalami pernikahan anak domba Allah. Mari tangannya terangkat. Saya akan berdoa Pak Bu. Ya Tuhan, jikalau hari ini kami semua boleh di hadirat-Mu, itu karena kasih karunia. Kasih-Mu terlalu besar dicurahkan atas kami. Tidak sanggup kami membalas. Tuhan, terimalah persembahan hamba-Mu. Jemaat yang Engkau tebus dengan darah-Mu, ini milik-Mu Tuhan. Urapi mereka, supaya mereka melakukan kehendak-Mu, bukan lagi keinginan masing-masing, sehingga mengalami goncangan kehidupan, sehingga kehilangan damai sejahtera. Nabrak sana, nabrak sini, semakin hari semakin terpuruk. Hari ini Tuhan, hamba berdoa tak terkecuali semua yang Kau percayakan, rangkul mereka ya Aba. Rangkul mereka yang sakit, terjadilah keajaiban kesembuhan. Yang punya masalah rumah tangga, terjadilah pemulihan. Yang punya masalah ekonomi, bagi Tuhan tiada mustahil jikalau Allah di dalam hidupmu. Seperti murid-muridnya ketika mereka masuk dalam perahu batra kehidupan Kristus, maka redalah seluruh kondisi kehidupan. Yang ada terjadi cuma penyembahan. Tuhan, bangkitkan semangat untuk memuji sesuai dengan koneksi surga. Tak satu pun yang ada di tempat ini hanya duduk untuk mendengar, tetapi semuanya merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, buat semua pengerja di tempat ini, semua jemaat Tuhan yang berdamai dengan Allah, yang mengalami damai sejahtera, tidak datang dengan tangan yang hampa,
cuma mendengar, tapi mereka akan memberi diri mereka dengan sorak-sorai, dengan segala apa yang dimilikinya untuk bagi kemuliaan Tuhan di tempat ini. Tuhan tidak tahan-tahan lagi. Jikalau ada yang tertahan, maka ada dabrakan dari surga, menghancurkan semua benteng-benteng yang berabad-abad sudah menyandra mereka ketakutan. Hari ini ada kebangkitan, bukan karena berani, tapi karena percaya. Diberkatilah anak Allah.